Siapa sangka, di balik seragam tegas seorang janda mantan polwan, tersimpan hati yang diam-diam merindukan cinta, dan justru datang dari seseorang yang tak pernah ia duga, sopir pribadinya sendiri. Ia datang bukan membawa kemewahan, tapi perhatian. Bukan janji manis, tapi kesetiaan. Ketika status sosial, pandangan tetangga, dan kenangan masa lalu mencoba menghalangi, akankah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan? Inilah kisah cinta sederhana, tapi dalam, yang lahir dari keheningan setir mobil dan tatapan mata yang penuh harap. Namanya Bularas, seorang janda cantik yang dulunya polwan. Suaminya meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan tugas, dan sejak itu dia hidup mandiri, ngurus anak semata wayangnya yang masih SD. Meskipun statusnya janda, aura Bularas nggak pernah luntur, masih kelihatan tegas, berwibawa, tapi tetap anggun. Dia tinggal di rumah dinas kecil yang dikasih sama institusi, dan tiap hari masih aktif jadi pelatih di sekolah polisi wanita. Tapi ada satu hal menarik yang bikin hidupnya agak beda. Dia punya supir pribadi yang udah kerja selama hampir setahun. Namanya Jaka. Cowok muda, kalem, sopan, dan punya sorot mata yang, kalau dilihat-lihat, kayak punya rasa lebih dari sekadar sopir kemajikan. Jaka sebenarnya anak rantau dari Jawa Tengah. Awalnya dia kerja serabutan di kota sebelum akhirnya direkomendasin temennya buat kerja ke Bularas. Diterima kerja jadi sopir, dia langsung nunjukin loyalitas dan kerja keras. Tiap pagi dia udah siapin mobil sebelum Bularas berangkat. Kadang bahkan udah sempetin nyapu halaman kecil rumah dinas. Awalnya Bularas biasa aja, nganggep Jaka cuma anak muda yang butuh kerjaan. Tapi seiring waktu, dia mulai ngerasa ada yang beda. Cara Jaka merhatiin, nyimak tiap ucapan, bahkan tatapan matanya saat ngelirik Bularas lewat spion tengah. Semua itu ngasih sinyal yang bikin jantung Bularas kadang deg-degan gak jelas. Tapi dia tahan, karena dia tahu, dia janda, dan Jaka itu lebih muda. Gengsi? Jelas. Tapi perasaan, siapa yang bisa ngatur? Hari itu, Bularas abis pulang dari pelatihan luar kota. Capek, pegel, dan bawa koper gede. Jaka udah nungguin di lobi hotel. Sigap ambil koper dan bukain pintu mobil. Sepanjang perjalanan, mereka ngobrol ngalor ngidul. Tapi ada momen hening pas mobil berhenti di lampu merah. Bularas nyadar, Jaka ngeliat dia lewat kaca tengah lagi. Bukan lihat biasa, tapi pandangan penuh perhatian. "Kenapa ngeliatin saya gitu?" tanya Bularas pelan. Jaka gelagapan, buru-buru alihin pandangan. "Maaf, Bu. Saya cuma..." "Ya." Bularas kelihatan capek banget. Bularas senyum tipis. Tapi dalam hati, dia mulai bertanya-tanya. Ini cuma perhatian sebagai bawahan, atau ada rasa yang disembunyiin? Malam itu, Bularas nggak bisa tidur. Dia duduk di balkon rumah, sambil minum teh hangat. Angin malam nyapu rambutnya yang digerai, dan pikirannya kemana-mana. Ingat suami lamanya, ingat kesepian yang dia simpen selama ini, dan tentu, bayangan Jaka yang makin hari makin sering muncul di kepalanya. Dia ngerasa bersalah. Masa iya, dia suka sama sopir sendiri? Tapi hatinya bilang lain. Ada kenyamanan yang cuma dia dapat dari Jaka. Bukan soal tampang, tapi soal kehadiran. Dan itu yang bikin dia makin bimbang. Apakah ini salah? Atau ini justru anugerah yang datang pas dia udah gak nyangka bakal ngerasain cinta lagi? Besoknya, saat mereka jalan bareng lagi, suasananya jadi agak canggung. Bularas lebih banyak diam, sementara Jaka beberapa kali melirik lewat kaca tapi nggak berani buka obrolan. Akhirnya Bularas yang mulai ngomong duluan. "Kamu udah lama kerja sama saya. Gimana? Betah?" Jaka angguk. "Betah banget, Bu. Saya seneng kerja sama Ibu. Ibu orangnya baik, tegas, tapi nggak sombong." Bularas ketawa kecil. Itu pujian atau rayuan?" Jaka langsung ngerem, kaget, dan ngeliat lewat kaca. Tapi Bularas cuman senyum sambil lihat keluar jendela. Dalam hatinya, dia mulai ngerasa, mungkin, dia juga pengen nyoba buka hati lagi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berubah. Bularas mulai lebih sering memperhatikan Jaka secara diam-diam. Tiap pagi saat Jaka membersihkan kaca mobil atau menyiram halaman, Bularas menatap dari balik jendela dengan segelas kopi di tangan. Hatinya campur aduk. Ada perasaan bersalah, ada juga rasa penasaran yang terus mengusik. Apalagi,
Anaknya, Nino, makin dekat dengan Jaka. Bocah SD itu selalu nanya, "Kak Jaka udah dateng, Bu?" Atau, "Aku boleh main PS sama Kak Jaka?" Jaka sendiri memang tipe yang penyayang, sabar, dan gak gengsian. Dia sering nemenin Nino main, bantuin PR, bahkan kadang masak mie instan kalau Bu Laras pulang telat. Bu Laras makin lama makin gak bisa bohongin perasaan sendiri. Sosok Jaka, yang awalnya sekadar sopir, pelan-pelan mengisi ruang kosong di hatinya yang sudah lama beku sejak kepergian sang suami. Suatu sore, hujan turun deras waktu Bu Laras dijemput dari kantor. Jaka turun dari mobil sambil bawa payung, berlari kecil menyongsong Bu Laras yang tergesa. Bajunya agak basah, tapi dia tetap berdiri tegak memayungi Bu Laras sampai masuk ke mobil. Di dalam mobil, suasana jadi hening, cuma suara wiper yang sesekali menyapu kaca depan. Bu Laras mencuri pandang ke arah Jaka. "Kamu nggak bawa jas hujan?" tanyanya. Jaka geleng, "Nggak sempat, Bu. Yang penting ibu nggak kehujanan." Jawaban sederhana itu justru bikin dada Bu Laras bergetar. Dia pernah punya sosok yang begitu perhatian, suaminya dulu. Tapi sekarang, Jaka perlahan mengisi celah kenangan itu. Mobil melaju pelan menembus hujan, dan di tengah derasnya cuaca, ada kehangatan aneh yang tumbuh di antara mereka. Diam-diam, Bu Laras merasa, dia nggak pengen pulang terlalu cepat. Keesokan harinya, Bu Laras nggak sengaja lihat dompet Jaka yang tertinggal di kursi belakang mobil. Saat dibuka untuk nyari identitas supaya bisa dipanggil, dia nemuin selembar foto lama, foto Jaka kecil bersama seorang wanita yang tampaknya ibunya, dan di balik foto itu tertulis, "Untuk Jaka, jadilah lelaki yang bisa melindungi perempuan yang kamu cintai." Bu Laras tercekat. Kata-kata itu seolah berbicara langsung padanya. Saat Jaka balik ke mobil dan melihat dompetnya di tangan Bu Laras, wajahnya panik. "Maaf, Bu, saya..." Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Bu Laras menyerahkan dompet sambil menatap mata Jaka dalam-dalam. "Ibunya bijak ya," ucapnya pelan. Jaka hanya menunduk, malu. Tapi dari situ, hubungan mereka tak lagi sekadar majikan dan bawahan. Ada kedekatan emosional yang semakin sulit untuk ditepis, dan Bu Laras tahu, hatinya tak sedang bermain-main. Beberapa minggu kemudian, suasana makin akrab. Bu Laras mulai mengajak Jaka ngobrol lebih dalam, bukan cuma soal kerjaan. Tentang keluarga, masa kecil, cita-cita. Jaka bercerita bahwa dia sebenarnya bercita-cita jadi guru. Tapi karena kondisi ekonomi, dia memilih kerja dulu buat bantu ibunya di kampung. Bu Laras mendengarkan dengan seksama, bahkan sempat menitikan air mata saat tahu Jaka rela batal kuliah demi adiknya. "Kamu anak baik, Jaka," ucapnya tulus. Jaka tersenyum kaku, seperti ingin berkata lebih banyak tapi ditahan. Dan di malam itu, ketika Jaka pamit pulang, Bu Laras berdiri cukup lama di teras, melihat punggung pemuda itu menjauh sambil bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini cinta yang datang tanpa rencana? Atau hanya kesepian yang menyamar dalam bentuk perhatian? Suatu malam, saat bulan menggantung penuh di langit, Bu Laras duduk di taman kecil samping rumah. Dia mengenakan daster biru muda, rambut diikat longgar. Angin malam menyapu lembut, membawa aroma melati dari pot-pot kecil di sekeliling taman. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan pagar. "Jaka, saya balik lagi, Bu, dompet saya ketinggalan lagi," katanya, sambil tersenyum malu. Bu Laras tertawa kecil dan mengajak Jaka masuk. Mereka duduk di taman, hanya ditemani cahaya temaram dari lampu gantung dan suara jangkrik. Obrolan mereka ringan, tapi mata mereka saling bicara. Di momen itu, keheningan terasa penuh makna. Sampai akhirnya Jaka berani buka suara, "Bu Laras, boleh saya jujur malam ini?" Jantung Bu Laras berdebar, tapi dia mengangguk. "Saya, dari dulu punya rasa sama ibu, tapi saya tahu batas saya, makanya saya pendam." Bu Laras tak langsung menjawab, tapi matanya tak bisa menyembunyikan bahwa dia pun merasakan hal yang sama. Setelah malam pengakuan itu, suasana hati Bu Laras campur aduk. Di satu sisi, ia terharu dan merasa hatinya yang lama beku mulai mencair. Tapi di sisi lain, logika dan egonya sebagai wanita mandiri, mantan polwan, dan janda berkelas membuatnya ragu. Apa kata orang kalau tahu dia dekat dengan supirnya sendiri? Meskipun Jaka sopan dan pekerja keras, tetap saja secara sosial, jarak mereka jauh.
Tapi malam itu, ia juga tak bisa membohongi dirinya. Saat Jaka menyatakan perasaan, dadanya berdesir, dan ia tak merasa jijik, malah sebaliknya, nyaman. Ia tidak menjawab langsung malam itu, hanya tersenyum dan memintanya pulang hati-hati. Tapi dalam tidurnya, senyum Jaka terbayang-bayang. Kata-katanya terus terngiang. Dan saat ia terbangun menjelang subuh, jantungnya berdegup keras. Ia sadar, mungkin ini saatnya membuka hati kembali, meski cinta kali ini datang dengan wujud yang tak terduga, dari balik setir mobil dan seragam sederhana. Keesokan harinya, suasana canggung mulai terasa. Bularas berusaha bersikap biasa saja, tapi Jaka terlihat gugup, bahkan lupa menyalakan AC di dalam mobil seperti biasanya. "Kamu nggak tidur semalaman ya?" tanya Bularas sambil tersenyum samar. Jaka mengangguk pelan. "Maaf, Bu. Saya masih mikirin semalam." Bularas menatap keluar jendela, tak ingin menunjukkan wajah merahnya. Ia sebenarnya juga tak bisa tidur, dan kini rasanya seperti dua remaja yang sedang saling menunggu kode. Di dalam hatinya, pertarungan antara perasaan dan logika masih berlangsung. Tapi semakin ia menimbang, semakin kuat keyakinannya bahwa apa yang ia rasakan bukan semata kesepian. Jaka berbeda. Jaka membuatnya merasa dihargai, dicintai, bahkan dalam diamnya. Ia melihat ketulusan yang jarang ditemui bahkan dari lelaki sekelas perwira atau pejabat yang pernah mendekatinya. Dan itu membuat benteng hatinya mulai retak. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka jadi lebih hangat. Meski belum resmi, ada sinyal yang membuat keduanya saling paham. Jaka lebih berani menatap mata Bularas saat bicara, dan Bularas tak lagi menahan senyum ketika mereka bercanda. Bahkan, Nino, anak sematawayang Bularas, mulai sering bertanya, "Ibu, Kak Jaka itu nanti nikahnya sama siapa?" Pertanyaan polos itu bikin Bularas tercekat dan tertawa kecil. Tapi dalam hati ia bertanya-tanya, kalau memang berjodoh, apa salahnya? Ia lalu mulai berdandan lebih rapi setiap pagi, memakai parfum kesukaannya, dan mengganti warna lipstik yang biasanya hanya netral jadi sedikit lebih cerah. Ia tahu, ini bukan demi siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Karena dengan Jaka di dekatnya, ia merasa muda kembali. Jaka adalah perwakilan dari harapan yang diam-diam ia semogakan sejak lama. Cinta yang datang tanpa tekanan, tanpa pura-pura. Suatu sore, saat pulang dari acara dinas, Bularas tiba-tiba mengajak Jaka berhenti di sebuah warung kopi kecil pinggir jalan. Biasanya, ia tak pernah makan di luar kecuali restoran. Tapi kali ini, ia ingin sesuatu yang lebih sederhana. "Ngopi bareng yuk, anggap aja traktiran," katanya. Jaka sempat bingung tapi akhirnya ikut duduk. Mereka memesan kopi tubruk dan gorengan, lalu mengobrol seperti dua teman lama. Tak ada jarak, tak ada formalitas. Bularas tertawa lebih lepas, Jaka pun tampak lebih santai. Di tengah obrolan, Bularas berkata pelan, "Kamu tahu, Jaka, aku belum pernah merasa seasik ini sejak lama." Jaka menatapnya penuh makna. "Saya juga, Bu. Rasanya kayak mimpi bisa duduk bareng ibu kayak gini." Malam itu, di bawah lampu jalan yang remang, keduanya diam-diam mengikrarkan sesuatu di dalam hati. Jika ini cinta, biarlah tumbuh perlahan tapi pasti, meski banyak tembok yang harus mereka lewati. Tapi kehidupan tak selalu semulus cerita romantis. Beberapa hari kemudian, tetangga rumah dinas mulai berbisik-bisik. Ada yang melihat Bularas dan Jaka ngopi bareng, ada pula yang memperhatikan kedekatan mereka dari gelagat sehari-hari. Suatu pagi, Bularas dipanggil oleh atasannya yang memberi nasihat halus. "Laras, kamu panutan di sini. Hati-hati menjaga citra. Banyak mata memperhatikan." Kalimat itu menusuk, seperti menampar realita bahwa hubungan mereka bisa dianggap tabu. Bularas pulang dengan hati gundah. Ia tak menyalahkan siapa-siapa, tapi ia sedih karena kebahagiaannya harus dibatasi oleh pandangan orang. Malam itu, ia duduk di ruang tamu sendirian, memandang bingkai foto almarhum suaminya. "Mas, apa salah kalau aku bahagia lagi?" bisiknya. Di luar, Jaka baru saja pulang dari membeli nasi goreng buat Nino, tapi ia ragu untuk mengetuk pintu. Seolah ia bisa merasakan bahwa badai kecil akan segera datang menghantam hati mereka berdua. Beberapa hari setelah teguran itu, Bularas mulai menjaga jarak. Ia tak lagi banyak bicara selama di mobil, dan raut wajahnya kembali ke ekspresi dingin yang dulu sering ia pakai saat tugas di lapangan.
Jaka merasakan perubahan itu dengan jelas. Senyuman Bularas mulai langka, candanya menghilang, dan sapaan-sapaan hangat berubah jadi formalitas semata. Jaka mencoba mengerti. Mungkin ini fase wajar, pikirnya, tapi di hatinya ada luka yang menganga. Ia tahu, dunia mereka berbeda. Tapi selama ini ia percaya bahwa cinta bisa menjembatani semua. Di malam hari, Jaka termenung di kamar kosannya yang sempit. Ia menatap langit-langit sambil menggenggam foto ibunya. "Bu, aku jatuh cinta sama orang yang salah ya?" bisiknya lirih. Sementara itu, di kamar rumah dinasnya, Bularas menangis pelan di balik selimut. Ia ingin memeluk Jaka, mengatakan semuanya baik-baik saja. Tapi dunia mengajarkannya untuk menekan perasaan demi citra, demi status, dan demi rasa aman yang semu. Minggu pagi itu, Nino mendadak sakit dan demam tinggi. Bularas panik. Apalagi semua klinik terdekat penuh. Ia buru-buru menelepon Jaka meskipun hari itu sebenarnya bukan jadwal kerja. "Jaka, tolong. Nino panas tinggi, aku butuh bantuan." Suaranya terdengar panik. Tanpa pikir panjang, Jaka langsung bergegas. Ia bonceng motornya menembus jalanan kota yang mulai padat, dan dalam waktu 15 menit, ia sudah sampai. Ia gendong Nino dengan sigap, membawa ke UGD terdekat. Bularas mengikuti di belakang. Air matanya bercucuran, karena khawatir, dan juga karena tersadar, bahwa dalam momen-momen genting seperti ini, bukan status atau gelar yang penting, tapi kehadiran dan kepedulian yang nyata. Di ruang tunggu, Bularas memegang tangan Jaka. "Terima kasih, Jaka. Kamu selalu ada di saat aku butuh." Jaka hanya mengangguk, tapi dalam tatapannya ada luka dan rindu yang selama ini ia tahan, menanti untuk diobati. Setelah Nino pulih, suasana menjadi canggung kembali. Tapi hati Bularas semakin tak bisa menyangkal kenyataan. Jaka bukan sekadar sopir. Ia adalah lelaki yang hadir dalam kesunyian, setia dalam diam, dan peduli tanpa syarat. Di suatu malam yang sunyi, Bularas memutuskan untuk menulis surat. Ia tahu mungkin terlalu klasik, tapi menuliskan perasaan lebih mudah daripada mengucapnya langsung. Dalam surat itu ia menulis, "Jaka, maaf jika aku menjauh. Aku takut, bukan padamu, tapi pada dunia yang bisa menghancurkan kita. Tapi sekarang aku sadar, kebahagiaan bukan soal siapa yang kita pilih, tapi siapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Jika kamu masih mau menunggu, izinkan aku belajar mencintaimu tanpa takut." Surat itu ia selipkan di dashboard mobil, tempat Jaka biasa menyimpan kunci. Keesokan harinya, Jaka menemukannya, dan setelah membaca surat itu, ia menangis, diam-diam, tapi penuh kelegaan. Beberapa hari kemudian, saat matahari sore mulai tenggelam, Jaka mengajak Bularas ke tempat yang tak biasa, sebuah bukit kecil di pinggiran kota. Di sana ada bangku kayu, pohon rindang, dan pemandangan kota dari kejauhan. "Saya sering kesini kalau lagi bingung, Bu," katanya pelan. Bularas hanya tersenyum. Mereka duduk berdampingan, diam, tapi nyaman. Lalu Jaka mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Bukan cincin, tapi gantungan kunci bergambar Nino. "Kalau ibu izinkan, saya nggak cuma ingin jaga mobil, tapi juga jaga ibu dan Nino, selamanya." Bularas menatapnya, dan kali ini ia tak menahan air matanya. "Aku capek menyembunyikan perasaan, Jaka. Aku juga ingin bahagia." Mereka tak perlu pelukan atau ciuman untuk mengikat janji. Hanya genggaman tangan yang erat dan mata yang saling menatap cukup lama untuk mengerti bahwa cinta mereka benar-benar nyata, meski datang dari arah yang tak biasa. Hubungan mereka tak langsung disambut semua orang. Tapi perlahan orang-orang mulai menerima. Teman-teman kantor Bularas awalnya kaget. Tapi saat melihat keseriusan Jaka, yang ikut mengantar Nino sekolah, menjemput Bularas saat lembur, dan tetap bersikap sopan serta rendah hati, mereka mulai mengangguk diam. Bahkan atasan yang dulu menegur, kini tersenyum dan berkata, "Kamu terlihat lebih hidup, Laras." Hubungan itu bukan tanpa tantangan, tapi mereka menjalaninya dengan kepala tegak. Suatu hari, saat duduk bertiga di ruang keluarga, Bularas, Jaka, dan Nino, anak itu bertanya, "Kak Jaka bakal tinggal di sini terus ya, Bu?" Bularas menatap Jaka, lalu mengangguk. "Iya, sayang. Karena Kak Jaka bukan cuma sopir kita lagi, tapi bagian dari keluarga." Dan di malam itu, di tengah cahaya remang dan suara televisi yang pelan, mereka bertiga duduk berdekatan.
Tak ada yang lebih hangat daripada rumah yang dibangun bukan dari tembok, tapi dari cinta dan penerimaan.